Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, berbicara mengenai kebersamaan kita dengan Al-Quran, setidaknya mungkin ada dua sisi yang dapat kita bahas. Yang pertama adalah dari segi pembacaan kita atau melalui qiraah ataupun membaca Al-Quran itu sendiri. Yang kedua adalah melalui pengalaman. Terkait hal ini sebenarnya ada banyak sekali hadis yang mungkin sebagiannya sudah sering kita dengar. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya ada satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Sedangkan satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, saya tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Artinya ketika orang membaca alif lam mim saja, di sana akan ada insya Allah 30 kebaikan yang ada di sana. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang bacaan Al-Qur'annya masih terbata-bata? Apakah ada pahalanya seperti itu? Nah, kita lihat lagi di dalam hadis yang lain, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Nah, dikatakan di hadis yang kedua ini, orang yang bagus dalam membaca Al-Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, itu akan bersama insya Allah pada hari kiamat nanti dengan para malaikat. Adapun orang yang membaca Al-Quran tetapi terbata-bata, lahu ajran, baginya 2 pahala. Artinya tetap saja Al-Quran ini dibaca oleh orang yang mahir maupun yang tidak mahir sendiri akan mendatangkan pahala. Kemudian di hadis yang ketiga kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, katanya, karena Al-Qur'an itu pada hari kiamat nanti akan datang sebagai syafaat bagi para sahabatnya. Nah, dari 3 hadis ini kita bisa simpulkan ada fadilah ataupun keutamaan dari membaca Al-Qur'an. Sisi lain yang mungkin bisa kita masukkan adalah mengamalkan atau menjalankan isi daripada Al-Quran. Seorang sahabat bertanya tentang akhlak Rasulullah, kemudian jawaban Siti Aisyah ketika itu adalah fa inna khuluqan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi kita simpulkan kembali, membicarakan kebersamaan dengan Al-Quran itu tidak hanya terbatas pada membaca Al-Quran, tetapi juga lebih daripada itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan isi daripada Al-Quran, merenungkan pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya, dan juga mentadaburi berbagai hal dan menjalankan hukum-hukum yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.